Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ihsan Muyasar dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 066. Di sini saya akan seperti biasa menjelaskan tentang praktikum sistem embedded yang keempat, tugas ketiga, yaitu tentang serial antar kedua microcontroller ya, antara STM32 dengan ESP32. Dan situ kita juga mencoba bagaimana jika serial itu bekerja, salah satu input itu berada di satu microcontroller dan outputnya di microcontroller yang lainnya. Nah, kita jelaskan lebih lanjut untuk serial. Nah, komunikasi serial adalah metode pengiriman data di mana informasi dikirimkan bit demi bit secara beruntun melalui satu jalur atau saluran komunikasi yang biasanya digunakan tuh adalah RX dan TX. Nah, ini tuh saling berlawanan gitu. Kalau RX berpasangan dengan TX dan TX dengan RX. Dan itu antara microcontroller atau antara modul. Misalnya antara papan Arduino dengan ESP atau dengan STM32. Nah, karena sangat efisien dan hanya membutuhkan sedikit pin kabel. Nah, yang tadi saya bilang yaitu tentang pin RX dan TX saja. Lalu cara kerjanya itu dalam komunikasi serial, microcontroller pengirim transmitter mengubah data menjadi deretan bit 0 dan 1, lalu mengirimkannya satu persatu, dan microcontroller penerima atau receiver kemudian membaca bit tersebut pada jalur yang sama dan merangkainya kembali menjadi pesan yang utuh agar data tidak berantakan. Nah, lalu kedua, perangkat harus sepakat dengan kecepatan pengiriman data atau yang bisa disebut dengan baud rate. Nah, baud rate ini kalau semisal contohnya di ESP32 itu default baud rate-nya itu kan sama seperti Arduino ya, 9600 untuk stabilnya. Sedangkan kalau di STM stabilnya itu di 115.200 bps atau bit per second. Jadi kita bisa men-settingnya mengikuti yang paling besar atau kecepatan yang paling stabilnya. Nah, lalu kita juga menggunakan modul FTDI. Nah, FTDI ini untuk mengalirkan data serial yang dari STM32. Karena kalau dari STM32 kita menguploadnya saja pakai ST-Link. Nah, otomatis untuk serial juga ada data khususnya. Tapi juga bisa menggunakan micro USB, cuman lebih optimal dengan FTDI. Oke, kita lanjut ke penjelasan program. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrogramannya ya. Tes lalu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutkan pada pemrograman. Nah, seperti sebelumnya, untuk praktikum untuk percobaan pada ISP seperti biasa kita mengincludekan library di sini, yaitu terlihat library Arduino. Nah, itu. Dan saya mencoba untuk include library Bluetooth serial karena di ESP ada input, ada koneksi mode Bluetooth seperti itu. Nah, lalu di sini juga kita bisa mendefine untuk masing-masing pin dari LED dan masing-masing pin dari push button. Nah, di sini kita lihat ada dua LED dan dua push button. Di sini kita define untuk masing-masing pinnya. Lalu di sini kita juga ada nah, di sini kita ada fungsi pembacaan serial di mana ketika ESP atau PC mengirimkan data serial, maka akan dibaca lalu diproses seperti itu. Lalu di sini kita melihat contoh salah satu, jika terbaca LED sama dengan on, maka LED salah satu digital write akan kondisi high. Dan untuk serialnya juga kita di sini seperti saya jelaskan tadi, kita menggunakan baud rate atau kecepatan serial itu sebesar 115.200 bps, dan ini disesuaikan untuk setiap microcontrollernya seperti itu.
Nah, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana untuk tampilan GUI-nya? Nah, sini kita lihat di sini ada GUI-nya ya. Saya coba dulu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tampilan GUI-nya itu seperti ini. Nah, di sini ada tulisan ESP32 LED Control Bluetooth. Nah, kita di file kita jelaskan masing-masing. Nah, di sini ada posisi kom ini untuk sebagai komunikasi, jalur komunikasi. Nah, di sini ada Bluetooth link dan lain-lain. Kalau kita colokkan menggunakan USB micro, maka dia akan memunculkan, dan ketika di refresh dia akan otomatis terkoneksi dengan port yang sedang aktif seperti itu. Lalu atau bisa kita connect manual juga seperti ini, klik itu. Nah, lalu di sini ada kontrol LED. Nah, di sini ada indikator LED 1, LED 2, serta di sini juga ada indikator button 1 dan button 2. Nah, di sini merupakan button toggle button untuk LED 1 dan toggle button untuk LED 2. Nah, jadi cara kerjanya itu, nah di sini kita bisa lihat juga ada serial. Nah, cara kerjanya itu salah satu mengirimkan data ke serial, nanti dari serial akan dikirimkan entah dari PC ke ESP32 atau dari ESP32 ke PC seperti itu, ke GUI-nya seperti itu. Oke. Di sini juga ada percobaan yang kedua, itu dengan STM32, sama saja hanya mengganti firmware untuk platformnya. Oh iya, untuk cara kita mengupload dari VS Code ke hardware-nya itu kita menggunakan platform IO, yaitu ekstensi yang khusus untuk mengekstrak dan mengupload sebuah kode ke dalam hardware microcontroller seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu contohnya untuk menggunakan platform IO ke ESP32. Di sini kita bisa mendownload dulu, atau jika belum mendownload platform IO, bisa download di extension VS Code ya ada. Nah, kalau sudah download dia akan otomatis mendownload semua library entah microcontroller apapun yang tersedia di platform IO. Nah, di sini salah satunya ESP32. Nah, di sini kan sudah tersedia ya. Jadi kita bisa langsung mendefinisikan untuk dia sebagai environment. Nah, setelah definisikan sebagai environment, lalu sini dari kita menggunakan platformnya untuk ekspresif 32, tergantung jenis dari SP-nya seperti itu. Lalu boardnya juga bergantung pada hardware SP32-nya itu berjenis apa. Lalu frameworknya itu Arduino ya. Lalu untuk monitor speednya kita bilang tadi baud rate. Nah, upload speednya itu tergantung dari kecepatan datanya juga. Nah, ini ada Bluetooth build. Nah, di sini untuk mengirimkan data untuk koneksi yang Bluetooth tadi. Nah, di sini juga ada percobaan yang lain juga. Nah, ini half duplex. Oh ya, saya jelaskan apa bedanya half duplex dan full duplex. Nah, kalau half duplex, misal ada dua perangkat antara PC dengan hardware microcontroller. Nah, half duplex ini artinya hanya salah satu dari PC atau microcontroller saja yang dapat mengirim data, mengirim perintah. Jadi, misal dari PC mengirim ke ESP, maka ESP tidak bisa mengirim ke PC. Entah dari ESP atau ke PC, maka PC tidak bisa ke ESP seperti itu. Beda dengan full duplex. Kalau full duplex bisa kedua-duanya. Jadi bisa berlawanan. Jadi dari ESP ke PC bisa, dari PC ke ESP bisa seperti itu. Jadi double. Oke, sekian penjelasan programnya ya. Kita akan lanjut melihat bagaimana hasil dari praktikum dan percobaannya untuk masing-masing percobaan ini ya. Percobaan 1 dengan ESP, yang kedua dengan STM, lalu yang ketiga dan 4 ini menggunakan dua microcontroller dan memanfaatkan serialnya. Lalu kita mengetes bagaimana half dan full duplex bekerja. Lalu kita lanjut ke video praktikum.